Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Adnan Setiawan dengan NIM 333220067 dari kelompok 8 Praktikum Pendidikan Operasional 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas mingguan modul 5 dan 6, yaitu program dinamis dan analisis Markov. Sebelum mengerjakan soal, kita terlebih dahulu membacakan soalnya. Pada tugas mingguan modul 5 dan 6 ini terdapat dua buah soal. Soal pertama yaitu tentukan lintasan yang paling optimal dari kota 1 ke kota 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Untuk mengerjakan soal pertama ini kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini dibuat terlebih dahulu untuk tabel-tabel pada tahap 1, tahap 2 sampai tahap 4. Sini untuk tahap yang pertama, ini dari aliran eh, dari kota 1 ke kota 10, diketahui bahwa untuk dari kota 8 itu jalurnya adalah ke kota 10, yaitu sebesar 1030. Lanjutnya, untuk dari kota 9, itu jalurnya ke kota 10 dengan nilai 1390. Lanjutnya, ke tahap yang kedua, yaitu dari kota 5, 6, dan 7. Dari kota 5 itu ke kota 8 dan ke kota 9. Sama dari kota 6 juga ke kota 8 dan 9. Kota 7 juga dari ke kota 8 dan kota 9. Dari kota 5 ke kota 8 itu adalah 610. 610 ditambah nilai dari ini kota 8 yang sebelumnya sudah dihitung, yaitu 1640. Selanjutnya kita menghitung kota 5 ke kota 9, yaitu di sini tertulis 790. Yaitu 790 ditambah nilai kota 9 yang tabel sebelumnya, yaitu menjadi 2180. Selanjutnya dari kota 6 ke kota 8, yaitu 540 ditambah dengan nilai kota 8, yaitu menjadi 1570. Selanjutnya dari kota 6 ke kota 9, yaitu 940 ditambah dengan nilai kota 9, 1390, menjadi 2330. Lanjut dari kota 7 itu ke kota 8, yang mana kota 7 ke kota 8 itu nilainya adalah 790 ditambah dengan nilai kota 8, yaitu 1030, menjadi 1820. Lanjutnya dari kota 7 ke kota 9, yaitu 270 ditambah 1390, menjadi 1660. Setelah semuanya diketahui, kita mencari nilai terkecilnya dari kota-kota tersebut. Untuk yang pertama, ini nilai minimum dari kota 5 ke 8 dan kota 5 ke 9 itu adalah 1640, kota 6 itu 1570, dan kota 7 1660. Kemana ini merupakan nilai minimum dari kota 8, yang ini juga minimum dari kota 8, dan 1660 ini adalah minimum dari kota 9. Lanjutnya ke tahap berikutnya, yaitu dari kota 2, 3, dan 4 menuju kota 5, 6, dan 7. Dari kota 2 dari kota 2 ke kota 5, yaitu 680 ditambah dengan nilai kota 5 sebelumnya, yaitu 1640, menjadi 2320. Lalu kota 2 ke kota 6 itu nilainya 790 ditambah dengan nilai kota 6 sebelumnya, menjadi
2.360. Selanjutnya dari kota 2 ke kota 7 itu nilainya 1.050 ditambah dengan nilai kota 7 1.660 menjadi 2.710. Lanjut dari kota 3 ke kota 5, nilainya adalah 580 ditambah dengan ini 1.640 jadi 2.220. Selanjutnya dari kota 3 ke kota 6 itu adalah 760 ditambah dengan nilai kota 6 jadi 2.330. Selanjutnya dari kota 3 ke kota 7 itu nilainya 660 ditambah dengan nilai kota 7 menjadi 2.320. Lalu kita ke kota 4. Kota 4 ke kota 5 itu nilainya 510 ditambah nilai kota 5 itu 1.640 menjadi 2.150. Selanjutnya kota 4 ke kota 6 itu nilainya 700 ditambah nilai kota 6 sebelumnya itu 1.570 menjadi 2.270. Lalu yang terakhir kota 4 ke kota 7 nilainya adalah 830 ditambah dengan nilai kota 7 menjadi 2.490. Setelah semuanya sudah diketahui nilainya, kita menentukan nilai minimum dari ketiga kota tersebut. Untuk yang ini adalah minimumnya adalah 2.320, yang mana itu merupakan kota kelima. Selanjutnya eh, dari kota ketiga itu minimumnya adalah 2.220, yang mana ini merupakan nilai dari kota kelima. Dan selanjutnya dari kota 4 itu nilai minimumnya 2.150, yang mana itu merupakan nilai kota kelima. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya. Di sini dari kota ke satu, yang mana kota ke satu ini menuju ke tiga kota, yaitu kota 2, kota 3, dan kota 4. Kita bisa menghitung untuk nilai dari kota 1 ke kota 2 itu adalah 550 ditambah dengan nilai kota 2, 2.320 menjadi 2.870. Selanjutnya dari kota 1 ke kota 3 nilainya 900 ditambah nilai kota 3 yaitu 2.220 menjadi 3.120. Selanjutnya nilai kota 1 ke 4 yaitu 770 ditambah nilai kota 4 yaitu 2.150 menjadi 2.920. Lalu kita menentukan solusi optimumnya, yang mana nilai minimumnya adalah 2.870 yaitu di kota kedua. Lanjut kita menentukan jalurnya. Di sini kita beri warna dulu untuk jalurnya. Ini jalur atau titik kota awal itu kita beri warna kuning. Dari kota 1 itu menuju ke kota 2. Nah, dari kota 2 kita lihat ke tabel sebelumnya. Dari kota 2 itu ke kota 5. Ini kita beri warna. Selanjutnya dari kota 5 itu ke kota 8. Lalu dari kota 8 ke kota 10. Kota 10 gitu. Nah, maka untuk jalur optimalnya yaitu untuk X1-nya adalah kota 2, untuk X2-nya kota 5, untuk X3-nya itu kota 8, dan untuk X4-nya itu kota 10. Nah, selanjutnya kita menentukan biaya lintasannya. Biaya lintasan ini menggunakan nilai dari solusi optimum ini.
yaitu 2.870. Nah, eh, dari soal pertama ini dapat disimpulkan bahwa jalur dan biaya optimum dari kota 1 ke kota 10, yaitu dari kota ke 1 menuju kota kedua, lanjut ke kota 5, ke kota 8, dan yang terakhir ke kota 10 dengan biaya lintasan optimum yaitu 2.871-an. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu dewasa ini mata uang kripto atau cryptocurrency sedang marak di negara Indonesia. Mata uang kripto adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Proses pertukaran atau jual beli cryptocurrency membutuhkan exchange atau platform pertukaran yang menunjang penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli. Terdapat dua exchange lokal yang paling banyak digunakan di Indonesia, antara lain yaitu Toko Kripto dan Indodax. Toko Kripto mempunyai rating sebesar 60%, sementara Indodax adalah sisanya. Akan tetapi pada selanjutnya, hanya 75% dari pengguna exchange toko kripto tetap menggunakan exchange tersebut dan sisanya berpindah pada exchange Indodax. Pada tahun itu juga, exchange Indodax masih memiliki 80% pengguna setia. Tentukanlah peminat pengguna kedua exchange tersebut dalam 3 tahun yang akan datang. Kita bisa menggunakan software POMKM untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini. Ya, sini kita buat masukkan nama tabel untuk toko kripto dan Indodax. Pada soal diketahui bahwa toko kripto mempunyai rating sebesar 60%, sementara Indodax adalah sisanya. Berarti toko kripto itu adalah 60% atau 0,6, dan Indodax itu sisanya yaitu 0,4. Selanjutnya, eh, pada tahun selanjutnya hanya 75% dari pengguna toko kripto menggunakan toko kripto. Berarti untuk toko kripto sendiri yaitu 75% atau 0,75, dan sisanya itu 0,25. Selanjutnya, pada tahun itu juga Indodax memiliki 80% pengguna setia. Berarti di sini adalah 80% atau 0,8, dan sisanya itu adalah 0,2. Selanjutnya, pada soal diminta untuk menentukan peminat pengguna kedua exchange tersebut dalam 3 tahun yang akan datang. Untuk number of transition-nya kita ubah menjadi 3. Kita bisa solve. Nah, dari hasil perhitungan POMKM ini, untuk toko kripto sendiri itu mengalami penurunan yang tadinya adalah 60% ratingnya menjadi 47%. Sementara untuk Indodax yang tadinya itu adalah 40%, itu naik menjadi 52%. Maka kesimpulannya adalah rating dari toko kripto itu mengalami penurunan dan rating dari Indodax itu mengalami peningkatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.